Saudara-saudara, malam hari ini pembicara kita adalah seorang evangelis bernama Mel John Estacio. Judul pekabaran KKR yang akan kita saksikan adalah Waktu yang Harus Diingat. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita malam hari ini. Beliau adalah Direktur Life Hope Center Divisi Pasifik Selatan di layanan manajemen dan telah 12 tahun melayani. Beliau juga pernah melayani selama 7 tahun di Timur Tengah dan Afrika Utara. Beliau mempunyai 1 orang istri bernama Melinor yang menjadi akuntan di Divisi Pasifik Selatan. Dan keluarga ini telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini sedang menempuh pendidikan di IUP. Dan pada malam hari ini, pembicara kita akan didampingi oleh penterjemah. Penterjemahnya adalah Saudari Grace Perangin-Angin. Pendidikan beliau Bachelor of Medical Laboratory Science di Adventist University of Philippines. Pernah juga bekerja sebagai lab analysis di Rumah Sakit Medistra dari tahun 2011 sampai 2017. Product Educator di PT About Rapid 2017 sampai 2019, dan setelah itu dari 2019 sampai sekarang sebagai Customer Support di PT Rose Diagnostic, dan dalam pelayanannya beliau adalah anggota sekaligus ketua jemaat di Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jatinegara, anggota Jatinegara Regeneration Choir, dan juga Jatinegara Vocal Group. Di samping itu, beliau juga aktif sebagai anggota dan alumni dari AUP Indonesian Choral. Saudara-saudara, untuk menyambut pembicara dan pekabaran yang akan kita dengar, marilah kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu tema KKR kita. Lagu Sion Lengkap nomor 168, Kita Memiliki Pengharapan. Kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 168, 1 ayat saja. Sama-sama. Kita memiliki pengharapan, menyambut datangnya Tuhan. Iman kita hanya pada Kristus, dalam sabdanya yang kudus. Sekarang tiba waktunya, semua bangsa di dunia bangkit dan bersoraklah, haleluya, Dia Raja. Kita memiliki pengharapan, menyambut datangnya Tuhan. Let us pray. Mari kita bersatu dalam doa. O Lord God in heaven, we thank you for this wonderful night. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih untuk malam yang indah. We will study about your Sabbath. Kami akan belajar mengenai Sabat-Mu. And that it will be a blessing to all of us tonight. Kiranya itu bisa menjadi berkat bagi kami semua pada malam hari ini. In Jesus' name, amen. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Good evening, everyone. Selamat malam saudara-saudara sekalian. As they are working on the laptop, Sambil menunggu laptop bisa bekerja dengan baik, I would like to thank the Galaxy Adventist Church for accommodating me and allowing me to be here. saya ingin berterima kasih kepada Gereja Galaksi yang telah membiarkan saya untuk boleh berbicara pada malam hari ini. It is my second time here in Indonesia to do this series, The Living Hope. Ini adalah kali kedua saya datang ke Jakarta untuk membawakan series The Living Hope. Previously, last year, I was in Taman Harapan. Ya, sebelumnya tahun lalu saya berada di Gereja Taman Harapan. And now I'm so glad to be with you tonight. Dan saat ini saya sangat bahagia karena bisa bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. And I hope that you will also be a blessing to me, also with Grace, as we talk about several things every night until Friday night. Dan saya harap Anda juga boleh menjadi berkat bagi saya dan bagi kami berdua di depan sini sampai nanti di hari Sabat. And thank you also for the nice song from the elders that was rendered a while ago. Dan terima kasih juga untuk lagu pujian yang tadi telah dibawakan. And also I would like to thank all the officers and church officers in this church. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada pegawai jemaat akan gereja ini. And I hope that this is not only the first time that I will be speaking with you. Dan saya harap ini bukan menjadi waktu pertama saya saja berbicara di depan Anda sekalian. Yeah. Let me see if I can fix this one. Just a moment, okay? Oke, mohon bersabar sebentar. Yes. Oke. So before we start, I would like to introduce my family, of course. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan keluarga saya terlebih dahulu. This will give you a glimpse of who I am and what is my family's background are. Ini akan memberikan gambaran kepada saudara-saudara sekalian bagaimana keluarga saya dan juga latar belakang dari diri saya sendiri. This is my wife, Melinor. Ini adalah istri saya, Ibu Melinor. She's also working in SSD. Dia juga bekerja di SSD. And these are my two boys, Eji and Moja. Dan ini adalah kedua anak saya bernama Eji dan juga Moja. And they are also studying in AUP just like where Grace graduated before. Dan dia juga mereka juga belajar di AUP sama seperti saya belajar waktu dulu. And we have an adopted dog named Oreo. Dan saya juga memiliki satu anjing yang bernama Oreo. And he is already 5 years old. Dia berumur 5 tahun. Yeah, my eldest is actually 20 years old. Anak tertua saya sebenarnya berumur 20 tahun. And my youngest boy is already 17 years old. Dan anak kedua saya berumur 17 tahun. So it feels like I'm too old, but I'm not also too old. Jadi saya merasa bahwa saya sudah cukup tua, tapi saya belum tua. Yeah, just because of this dog, I look like young. Ya karena saya memelihara anjing ini, makanya saya terlihat jadi muda. But let's talk about something that is very important. Tapi mari kita belajar mengenai sesuatu yang lebih penting. A date to remember. Sebuah pertemuan yang perlu diingat. Who among you here experienced a date before? Siapa di antara kita di sini yang pernah berkencan sebelumnya atau bertemu dengan pasangan sebelumnya? Dating with your boyfriend or girlfriend Berkencan dengan before? pacar Anda sebelumnya. Siapa yang pernah? No one? Tidak ada? Yeah, it's a nice experience, right? Karena itu adalah sebuah experience yang sangat indah kan? And you won't remember that. Dan pasti Anda akan mengingat hal itu. Just because probably you have many girlfriends or boyfriend before. Bukan karena Anda memiliki banyak pacar ya. But there's something that you have to remember. Probably your wedding, probably your birthday. Tapi mungkin Anda memiliki sesuatu yang lebih penting yang bisa Anda ingat. Mungkin itu ulang tahun Anda atau pernikahan Anda. I would like to tell you a story
a mom asked her son, Saya ingin menceritakan Anda tentang seorang ibu yang menanyakan kepada anaknya. and she said, "My son, please remember to take out the trash after dinner." Dia bilang sama anaknya, anakku jangan lupa untuk buang sampah setelah selesai makan malam nanti ya. So after the dinner, the son actually sat with his phone Jadi habis makan malam dia duduk menggunakan handphonenya. and then her mother came in Lalu kemudian ibunya datang lagi. and then she saw that the trash have not been put into the trash bin. Kemudian dia lihat ternyata sampahnya masih ada di situ. So the mother said that, "Didn't I tell you to remember to take out the trash?" Lalu ibunya bilang, bukankah saya sudah bilang untuk buang sampah itu? The son said, Kemudian anaknya berkata, "Yes, mom, I remembered you told me. ya mama, saya ingat mama bilang sama saya, I just forget to do it." tapi saya cuma lupa melakukannya. So, my friends, brothers and sisters, Jadi saudara-saudara sekalian, we ought to remember, but we also tend to forget. kita sering sekali mengingat tapi sering juga kita lupa. Okay. One date that I cannot forget is during my wedding day. Satu hari yang saya tidak pernah lupa adalah pada saat pernikahan saya. Probably some of you can relate to me, especially those who are married. Mungkin Anda yang sudah menikah juga bisa terhubung dengan saya ya. Yeah, imagine a day God wants you to remember forever. Bayangkan bahwa Tuhan menginginkan Anda untuk mengingat satu hari yang untuk selamanya Anda ingat. That's why tonight we will be going to explore a day that God specifically set aside for us to remember. Jadi malam hari ini kita akan belajar satu hari yang Tuhan inginkan kita untuk mengingatnya. You know, we have probably several Muslim friends here. Saya tahu mungkin ada beberapa teman-teman muslim yang hadir pada malam hari ini. And in Quran 2 verse 152, Dan di dalam Al-Quran 2 ayat 2, the Quran said, "So remember me and I will remember you, and be grateful to me and do not deny me." jadi dia katakan, ingatlah aku karena aku tidak akan melupakanmu. And that's why Sabbath for us as Christians, as Adventists, in the Muslim they call it Shabbat. Jadi Sabat di Kristen Advent, orang-orang muslim juga mengatakannya Sabat. You know, I was in the Middle East, as what they have told a while ago. Jadi saya pernah tinggal di Timur Tengah seperti yang telah diinfokan sebelumnya. I was in the country of Yemen, Syria, Jordan, and Lebanon. Jadi saya pernah di country Yemen, Syria, Yordania, And Lebanon. dan Libanon. Lebanon. And so every Friday they call it the day of rest. Jadi setiap Jumat mereka katakan bahwa hari Jumat adalah hari untuk beristirahat. And in Saturday they usually call it Shabbat. Dan hari Sabat dan hari Sabtu mereka akan mengatakan itu adalah hari Sabat. And during Sabbath they usually rest. Dan pada hari Sabat biasanya mereka juga beristirahat. And so with my experience, I really had that kind of Sabbath experience when I was in the Middle East. Jadi saya juga sangat menikmati hari Sabat pada saat saya tinggal di Timur Tengah. What does the origin of the Sabbath and a gift from creation says? Apa origin dari Sabat dan juga hadiah dari penciptaan? Yeah. And so in Genesis 2 verse 1 to 3, this is what it says. Jadi di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, mari kita should we read? Ya. Mari kita buka Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. So the Sabbath is actually rooted in the creation. Jadi Sabat itu sebenarnya berakar dari penciptaan. And after 6 days, God rested on the 7th day. Dan setelah 6 hari dia bekerja, Tuhan beristirahat pada hari yang ketujuh. And he did not just rested, but he blessed and hallowed it. Tapi Tuhan tidak hanya beristirahat, tapi dia juga memberkati hari Sabat. But now,
Let me take you simple story. Tapi sekarang mari kita mendengarkan satu buah cerita. The importance of setting aside a specific day Bagaimana pentingnya kita menyisihkan satu hari yang penting to remember important events just like your birthdays, anniversary, and with God, it's the Sabbath. untuk mengingat hari-hari penting seperti ulang tahun Anda, perayaan pernikahan, ulang tahun pernikahan, dan di sini kita akan membicarakan tentang hari Sabat. So what made this day of rest special then? Jadi apa yang membuat hari peristirahatan ini sangatlah penting? This is a moment that we can set aside ourselves Ini adalah momen di mana kita bisa menyisihkan diri kita from our busyness of the week, dari kesibukan mingguan kita, and we have to intentionally set aside one day of rest. dan kita harus menyisihkan satu hari untuk beristirahat. And this is what it says in 1 Chronicles 16:25, verse 25 and 26. Why is God worthy of our praise? Jadi ini dikatakan adalah sebab besar Tuhan dan terpuji sangat dan lebih dahsyat ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. So there are 10 that I would like to share with you. Why is God worthy of praise? Jadi saya ingin membagikan 10 alasan kenapa kita harus memuji Tuhan. Yeah. God is worthy of praise because He is the God of creation. Karena yang pertama dia adalah Tuhan akan penciptaan. Why God is worthy of praise? Because He is the love and mercy. Karena dia adalah kasih dan juga belas kasihan. He is also the God who is faithful and trustworthy. Dia juga Allah yang setia dan bisa dipercaya. Why is God worthy of praise? Because He is holy. Karena dia juga adalah Allah yang suci. He is sovereignty and power. Dia juga berkuasa dan berdaulat. And why is God worthy of praise? Because He has a plan of salvation. Karena dia juga memiliki rencana keselamatan. And He is present everywhere and He is guiding all of us. Dan dia hadir di mana saja dan dia selalu memimpin kita semua. Why is God worthy of praise? Because He is the justice, judge, and righteous. Kenapa? Karena dia juga Allah yang setia dan adil. And He is also the unchanging nature. Dan dia juga tidak pernah berubah. And so with that, God is worthy of praise because who He is. Oleh karena itu, kenapa dia perlu dipuji? He is our Redeemer. Dia adalah penebus kita. He is our friend. Dia adalah teman kita. And He is also our King. Dan dia juga adalah And Raja He is kita. also our Savior. Dia juga adalah penebus kita. Now there's a question now, Ada sebuah pertanyaan saat ini. and it says, what incomparable attributes does the true God have all over the false God? Apa hal-hal yang tidak bisa dibandingkan antara Tuhan yang benar dengan dewa-dewa yang palsu? Look at Jeremiah 10 verses 10 to 12. Mari kita lihat di Yeremia 10 ayat 10 sampai 12. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Very interesting, my brothers and sisters. Sangat menarik ya saudara-saudara sekalian. Now, how important it is now for us to know God. Jadi bagaimana, seberapa pentingkah buat kita untuk mengenal Tuhan? John 17 verse 3, this is what it says in Bahasa. Yohanes 17 ayat 3 katakan, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. So it means, my friends, the Sabbath is even an essential, meaningful relationship with Him. Jadi Sabat adalah sesuatu hal yang penting di mana kita memiliki hubungan dengan Tuhan. And it deepens the understanding of His character. Dan itu akan memperdalam kita untuk lebih mengenal karakter dari Tuhan. His love, Kasih-Nya, His plan of salvation. rencana keselamatannya. It is through Him that we will be transformed. Hanya melalui Dia maka kita bisa diubahkan.
aligned our lives with His will, Marilah kita menyelaraskan hidup kita dengan hidupnya and prepare for His second coming. dan mempersiapkan untuk kedatangannya yang kedua kali. Another question is, in what way will God's chosen people forget Him? Pertanyaan yang berikutnya adalah dengan cara apa orang-orang yang terpilih akan melupakan Tuhan? This is what it says in Deuteronomy 8 verse 11. Ini yang dikatakan di dalam Ulangan 8 ayat 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari itu. So it means as human being, we oftentimes forget. Jadi ini berarti bahwa kita sebagai manusia, kita sering sekali lupa. Because we tend to get comfortable with our lives Karena kita lebih sering merasa nyaman dengan kehidupan kita saat ini. and get obsessed with what life offers. Dan kita sangat suka dengan apa yang dunia tawarkan kepada diri kita. You know, I have a personal experience with my 2 kids. Jadi saya memiliki sebuah pengalaman dengan anak saya. I told them that Sabbath is made to worship God. Saya katakan kepada mereka bahwa Sabat dibuat untuk menyembah Tuhan. And I have to confess that sometimes I saw my kids, doing the cell phone. Jadi saya perlu mengakui bahwa kadang-kadang saya melihat anak-anak saya bermain cellphone atau HP-nya pada hari Sabat. And I have to remind them all the time that this is the Sabbath. Dan saya harus mengingatkan mereka berkali-kali bahwa hari ini adalah hari Sabat. And probably some of you can relate to me as parents. Mungkin orang-orang tua di sini juga memiliki pengalaman yang sama dengannya. The tendency is that we drift away and we become overwhelmed with what the world offers. Biasanya kita tuh memiliki kemampuan untuk menjauh dan sangat menyenangi apa yang dunia berikan kepada kita. In Psalms 111 verses 2 to 4, this is what it says. Did God design that His great work of creation be remembered? Apakah Tuhan telah merencanakan bahwa pekerjaannya untuk diingat? Ini yang dikatakan di Mazmur 111 ayat 2 sampai 4. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. You know, remember. The word remember is very important. Jadi ingat bahwa kata-kata ingatlah itu sangatlah penting. There is one kid. Ada satu orang anak. He went to Bakmi Golek. Dia pergi ke Bakmi Golek. And he saw a 4x4 truck. 4x4 truck, pickup truck. Oh, jadi dia melihat ada 4 truk pickup itu ya, truk yang besar. The 4 pickup truck usually have this 4x4. Di truk itu ada tulisan 4x4. And so the kid was on vacation. He was actually standing there in Bakmi Golek. Jadi sebenarnya anak itu sedang dalam liburan, terus dia berdiri di Bakmi Golek tersebut. And he learned that 4 times 4 is equal 16. Jadi dia ingat bahwa 4 kali 4 berapa? 16. He remembered that from his class. Jadi dia ingat itu dari pelajarannya di sekolah. And then he wondered himself, why is it that they put multiplication in the vehicle? Jadi dia penasaran kenapa sih ditaruh 4 kali 4 di mobil tersebut? Is this owner of the vehicle trying to test me? Apakah yang punya mobil ini mencoba untuk menguji saya? So what the kids do? Jadi apa yang anak ini lakukan? He went and pick up a small stone. Jadi dia ambil sebuah batu. And he tried to scratch the pickup truck. Jadi dia tulis di pickup truck itu. And he put equal 16. Jadi dia langsung tulis sama dengan 16. So the owner of the pickup truck was very angry after, eating in the Bakmi Golek. Jadi yang punya pickup truck ini sangat marah setelah dia makan di Bakmi Golek ya. So he said, who is this person who did this? Jadi dia tanya, siapa yang melakukan hal ini? And because he was a businessman, very busy, he just went in the morning to a workshop to fix that. Jadi karena dia seorang pebisnis, dia sangat sibuk, jadi dia datang besoknya, keesokan harinya untuk membenarkan kembali mobilnya tersebut. So the next day, he went again to this
Bakmi Golek. Jadi hari berikutnya dia datang kembali ke bakmi golek tersebut. Newly painted. Baru ini ya, semuanya dicat baru mobilnya. He painted the equal 16. Dia tutup yang sama dengan 16 itu. But then the kid saw it again. Tapi kemudian anak itu melihat kembali. And he said, why is it that he painted? Terus dia nanya, kenapa dicat ulang? Dia bilang gitu sama anak I itu. remember in my class that 4 times 4 is equal 16. Saya ingat di kelas saya belajar bahwa 4 kali 4 adalah 16. So he picked up again another stone. Jadi dia ambil lagi batu. And then he did it again, put it equal 16. Jadi dia tulis lagi di mobil tersebut sama dengan 16. Because he remembered that that's the correct answer. Karena dia ingat bahwa itu adalah jawaban yang benar. And so the owner came out again. Jadi pemilik mobil ini keluar lagi. He was very angry. Dia sangat-sangat marah. He even asked the guard, who did it? Jadi dia sampai tanya ke penjaga, siapa yang melakukan ini? And so he thought in the morning, why not I ask the workman to put equal 16? Jadi akhirnya saya minta sama yang tempat bengkel itu, kenapa nggak langsung ditulis aja sama dengan 16. And so the owner, the pickup truck, was very happy the next day. Jadi yang punya pickup truck ini udah happy ya, udah bahagia besoknya. They will not scratch my car Dia anymore. nggak akan ada lagi yang mencoret mobil saya. Because I put the correct answer. Karena saya sudah tulis, langsung dicat gitu ya, langsung sama dengan 16. And then when he went to this restaurant again, jadi ketika dia pergi lagi ke restoran tersebut, the kids saw it again. anak tersebut lihat lagi. And then the kid says, oh, he remembered that my answer is correct. Oh, jadi dia ingat, oh benar kan, jawaban saya benar. And so, you know what he did? Jadi Anda tahu apa yang anak itu lakukan? He picked up another bigger stone. Dia ambil lagi batu yang lebih besar. And he put a big check. Dan dia menuliskan centang ya, menggambarkan centang. Because he remembered that that's the correct answer. Karena dia ingat itu adalah hasil yang benar. You know, the remember word is very, very important in the Bible. Jadi ingatlah bahwa kata-kata ingatlah itu sangatlah penting di dalam Alkitab. This is what it says. Remember the Sabbath day by keeping it holy. Jadi ini dikatakan bahwa ingatlah hari Sabat dan sucikanlah hari Sabat. And 6 days you shall labor and do all your work. Karena dalam 6 hari Anda akan bekerja. And then Exodus 20 verses 8 to 11, this is what it says in Bahasa. Jadi di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. So we already knew the importance of the Sabbath. Jadi kita sudah tahu betapa pentingnya hari Sabat. The question is, our friends here, when does the Sabbath start and end? Pertanyaannya sekarang adalah kapan hari Sabat dimulai dan akan berakhir? Leviticus 23 verse 32 says, Imamat 23 ayat 32 katakan, itu harus menjadi suatu Sabat, hari perhentian penuh bagimu. Dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan Sabatmu. so Sabbath starts at sunset Friday Jadi Sabat itu dimulai dari matahari terbenam di hari Jumat, and ends at sunset Saturday. dan berakhir pada saat matahari terbenam pada hari Sabtu. You know, in the early church, Anda tahu di gereja mula-mula, they have the 7th day as the Sabbath. mereka memiliki hari ke-7 sebagai hari Sabat. And then later on, there were several, Christians who began gathering on Sunday. Dan seiring berjalannya waktu ada beberapa kejadian yang membuat
orang-orang Kristen berkumpul pada hari Minggu. And in the 2nd and 3rd century, they started to make some kind of a memorandum to change worship from Saturday to Sunday. Jadi pada abad kedua dan ketiga, mereka mulai membuat pengumuman bahwa Sabat berpindah dari hari Sabtu ke hari Minggu. And this was the influence of a Roman culture. Dan ini dipengaruhi oleh kebudayaan Roma. And in 321 AD, Dan pada tahun 321 AD, Emperor Constantine, Kaisar Konstantin, the first Roman emperor to convert to Christianity, dia adalah kaisar pertama Roma yang berpindah ke agama Kristen. and he played a significant role changing Saturday to Sunday worship. Dan dia memiliki peran penting dalam mengubah atau mempromosikan hari peribadatan menjadi hari Minggu. But what did God command men to observe in memory of his great creative work? Tapi apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk merayakan hari Sabat atau mengingat penciptaannya? This is what it says in Genesis 2 verses 1 and 2. Ini dikatakan di Kejadian 2 ayat 1 sampai 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. So what does it mean then to keep it holy? Jadi apa artinya untuk dapat menyucikannya? This is what it says. We set it apart from the ordinary. Kita memisahkannya dari hal-hal yang biasa. It should be a special day for God. Ini adalah seharusnya menjadi hari yang spesial untuk Tuhan. We are probably busy from Sunday to Friday, Mungkin kita sangat sibuk dari hari Minggu sampai hari Jumat, but Sabbath is a set aside day for the God. tapi hari Sabat harus kita gunakan untuk memuji Tuhan. A day for rest, Sebuah hari untuk beristirahat, worship, family, and spiritual renewal. untuk beribadah, memiliki waktu bersama keluarga, dan juga pembaharuan rohani. That is why the word remember is very significant. Maka dari itu kata-kata ingatlah sangatlah penting. Even in the creation, Sabbath has been established Bahkan pada saat penciptaan, Sabat sudah ada. because we need this Sabbath ourselves. Karena kita membutuhkan Sabat. The Sabbath is like a stepping off the highway of life to find peace and restoration of God's presence. Jadi hari Sabat sama seperti kita keluar dari jalan-jalan kesibukan di kesibukan hari-hari kita. And that is why, brothers and sisters, the Sabbath is a sign of our relationship to God. Oleh karena itu saudara-saudara, hari Sabat adalah tanda akan hubungan kita dengan Tuhan. You know, my wife usually give me a list when I go to the market. Biasanya istri saya sering memberikan saya daftar ketika saya pergi ke pasar. And she usually say, remember the list, okay? Dan dia selalu bilang, jangan ingat ya daftar-daftar tersebut. Remember to buy 1 kilo of this vegetable, how many pieces of fruits, Jangan ingat untuk beli 1 kilo sayur-sayuran, untuk membeli buah-buah tertentu. and then, of course, when I go to the market and grocery, I have to remember the list. Ya pastinya ketika saya pergi ke pasar saya harus mengingat daftar-daftar tersebut. And even the brand and how many kilos and grams. Bahkan merek dan juga besarannya saya harus ingat berapa gram atau kilo yang harus saya beli. Who among you men usually do this? Siapa dari For your antara wife. bapak-bapak di sini yang melakukan hal tersebut di rumahnya? Isn't it difficult even to understand the writing of our wives? Susah nggak untuk mengerti tulisan dari istri-istri bapak-bapak? And so when I bought several things, Jadi ketika saya membeli beberapa hal, and now she tried to look and unpack the plastic or bags, jadi dia pada saat sampai rumah dia mulai buka satu-satu plastiknya. and now she will try to compare from the list. Jadi dia akan mencocokkan dengan daftar yang diberikan kepadanya. And so I have a reasoning that I already threw the list. Jadi saya beralasan bahwa saya sudah buang daftar tersebut. And so she will not be able to actually verify what I have bought. Supaya dia nggak bisa ngecek, cross check ya dengan apa yang dia tulis di awal tadi. That is very smart,
not to remember my wife what she has actually instructed me to do. Jadi itu hal terpintar dia yang dia lakukan untuk bisa kabur dari apa yang istrinya minta. But again, we have to remember what God has actually told us to do. Tapi kita harus ingat apa yang Tuhan inginkan minta kita untuk lakukan. And not only that, Dan tidak hanya itu, the Sabbath is a sign between me and him. karena Sabat adalah tanda antara Tuhan dan juga saya. Exodus 31 verse 13, this is what it says. Keluaran 31 ayat 13 katakan, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. And that is why by keeping the Sabbath, we affirm our trust in God's plan and his care. Oleh karena itu dengan menguduskan hari Sabat berarti kita mengakui bahwa kita percaya kepada Tuhan. Do you believe that the Sabbath is also a sign of our sanctification? Apakah Anda percaya bahwa hari Sabat adalah tanda untuk penyucian? It says here, a day to grow spiritually Di sini dikatakan bahwa hari untuk kita bertumbuh secara spiritual and align our lives with God's will. dan menyelaraskan hidup kita dengan keinginan Tuhan. Just like a wedding ring. Sama seperti cincin pernikahan. Of course, Adventists, we don't usually wear rings. Ya, saya tahu bahwa kita Advent tidak menggunakan cincin pernikahan ya. For illustration, this is like comparing the Sabbath and the ring. Jadi sebagai ilustrasi kita akan membandingkan antara hari Sabat dengan cincin pernikahan. This is a symbol of our covenant relationship with God. Ini adalah simbol atau tanda perjanjian kita dengan Tuhan. And not only just a symbol, it's our loyalty to God. Tidak hanya sebagai simbol, tapi juga sebagai tanda loyalitas kita kepada Tuhan. A weekly reminder of his love. Sebuah pengingat mingguan akan cinta kita. You know, there was a drunk person. Jadi ada seorang pemabuk, He tried to write a letter for his wife. jadi dia mencoba untuk menulis surat untuk istrinya. And because he was drunk, Karena dia mabuk pada saat itu, he forgot what he wants to write for his wife. jadi dia lupa apa yang mau dia tulis untuk istrinya. But then he tries to remember. Tapi dia mencoba untuk mengingat apa yang dia ingin tulis. And so he started to write, Jadi dia mulai untuk menulis, even though he was drunk. meskipun dia saat itu sedang mabuk. He said, "My dearest roses are red. Dia katakan, hai sayang, mawar itu merah. Violets are blue. Violet itu blue, biru. In the beginning, God created the heavens and the earth. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Our Father who art in heaven, Allah Bapa kami yang ada di surga, twinkle, twinkle, little star." itu judul lagu ya, Twinkle Twinkle Little Star. Dia And tulis. then he started to, I forgot what comes next. Terus dia tulis lagi, saya lupa apa yang mau saya katakan berikutnya. But you are the sunshine of my life. Tapi kamu adalah matahari dalam hidupku. And then he signed it. Kemudian dia tanda tangan Sincerely, dengan penuh kasih. yours truly. Amen. Yours truly, amin katanya. He did not remember what he wants to write. Dia nggak ingat apa yang mau dia tulis. And that is why, my brothers and sisters, Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, let us remember the Sabbath. mari kita mengingat hari Sabat. For whose benefit did he make the Sabbath? Untuk keuntungan siapa Tuhan membuat hari Sabat? This is what Mark 2 verse 27 says. Ini yang dikatakan di Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. My brothers and sisters, Saudara-saudaraku, who among you understand the Sabbath tonight? siapa di antara kita di sini yang mengerti tentang hari Sabat? And who among you are ready to receive and
have this loyalty to God? Siapa di antara kita saat ini yang mengerti dan juga ingin menerima tanda loyalitas ini dengan Tuhan? Because it says here that the Sabbath was made for us, Karena di sini dikatakan bahwa hari Sabat dibuat untuk kita, not us for the Sabbath. bukan kita untuk hari Sabat. I would like to encourage you to stand as we pray. Saya ingin mengundang saudara-saudara untuk berdoa. Oh Lord God in heaven, Tuhan Allah Bapa di surga, it is wonderful to hear about your Sabbath. sangatlah indah untuk mendengar pekabaran tentang hari Sabat-Mu. We have understand a glimpse of what it is, Kami telah mengerti apa tentang hari Sabat tersebut. and we are so grateful for that clarity. Dan kami sangat bersyukur untuk kejelasan akan hari Sabat. It is clear to us that the Sabbath was not made for us, Sangatlah jelas bagi kami bahwa Sabat was bukan made for us, telah dibuat untuk kami, and not us for the Sabbath. bukan kami untuk hari Sabat. Lord God in heaven, it's so hard to remember this. Tuhan, kami tahu bahwa itu sangatlah sulit untuk mengingatnya. We tend to forget as brothers and sisters, Kami sering sekali melupakannya. but help us to remember this day every week in our lives, Tapi Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh mengingatnya di setiap minggu hidup kami. because this is something that we can build our relationship with you. Karena inilah adalah sesuatu yang bisa membangun hubungan kami dengan Engkau ya Bapa. Help us, dear Lord, to remember. Bantu kami ya Tuhan untuk mengingatnya. In the loving name of Jesus Christ. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amen. Amin.